warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di channel Kawan Tua. Oke. Bagi kalian yang belum like, share, and subscribe, boleh kalian klik tombol subscribe dan like-nya di bawah ya, jangan lupa. Karena gratis. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar lagi, ngaji lagi, dan mudah-mudahan dengan adanya saya menjelaskan tentang sedikit pemahaman, mudah-mudahan kalian bisa mudah-mudahan kalian otaknya bisa menerima gitu ya, dan mudah paham, dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memanfaatkan ilmu ini kepada orang lain, khususnya buat diri sendiri ya. Oke adik-adik dan teman-teman dan para penonton sekalian, hari ini kita akan bahas tentang berakhlakul karimah ya. Berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Yang pertama, kita bahas tentang akhlak. Akhlak itu berasal dari kata al. Nah, ini al-khuluq ya, yang artinya itu adalah bisa tabiat ya. Bisa peringai gitu ya, bisa kebiasaan, terus bisa kelakuan. Kalau untuk tabiat ya, tabiat itu adalah budi pekerti. Pokoknya ini penjelasan tabiat, peringai, kebiasaan, kelakuan, intinya adalah bisa di kebiasaan sini ya. Jadi akhlak itu bisa disebut kebiasaan atau budi pekerti atau kelakuan kita. Secara istilah, akhlak itu adalah sesuatu sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa ada pemikiran dan paksaan. Itu adalah akhlak. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan senang, dengan mudah, tanpa kita dipaksa, kita udah senang, itu namanya akhlak. Nah, atau bisa disebut dengan kebiasaan kita. Nah, terus akhlak karimah. Karimah itu bisa terpuji, bisa mulia gitu ya. Itu namanya akhlakul karimah. Kalau misalnya digabungin adalah akhlak yang terpuji atau suatu kebiasaan yang terpuji ya. Apa aja sih kebiasaan yang terpuji? Kalau kebiasaan yang terpuji, yang pertama satu adalah jujur ya. Jujur itu adalah menyampaikan sesuatu dengan apa adanya tanpa direkayasa, itu namanya jujur. Nah, kenapa jujur ini termasuk ke dalam contoh kelakuan akhlakul karimah ya, karena jujur ini adalah suatu perbuatan yang baik. Nah, makanya ini kita lakukan apabila kita lakukan dengan senang gitu ya. Dengan senang, maka kita mempunyai akhlak yang terpuji tanpa adanya suatu paksaan. Nah, itu adalah contoh yang pertama adalah sikap jujur. Yang kedua adalah amanah ya. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Ketika kita diberi amanah, misal si A dengan si B. Si A ini menitipkan suatu benda. B, tolong titip ini ya, dijaga dengan baik ya. Kata si B, iya. Nah, ketika mau diambil dengan si A ini, ternyata barangnya masih ada. Berarti si B ini mempunyai sikap amanah. Jika
perlakuan atau kelakuan sikap amanah ini dilakukan dengan tanpa adanya paksaan, berarti si B ini mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Nah, jadi gitu ya. Jadi intinya sesuatu yang dilakukan tanpa adanya paksaan ya, tapi sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik tanpa adanya suatu paksaan, maka itu adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang atau berakhlak karimah seseorang itu gitu ya. Kalau tadi sikap jujur dan sikap amanah adalah contoh dari akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Nah, jadi akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak terpuji atau akhlakul karimah, dan yang kedua adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Apa aja akhlak yang buruk? Akhlak yang buruk itu tinggal dibalikan dari yang tadi. Yang pertama adalah bohong, itu adalah akhlak yang buruk. Yang kedua itu adalah berdusta, ya. Berdusta dengan berbohong sama deh. Ya, jadi yang pertama adalah berdusta, yang kedua mengadu domba juga bisa. Terus yang ketiga itu membantah guru gitu ya. Terus yang ketiga membantah orang tua, itu adalah contoh akhlak yang buruk gitu. Nah, ruang lingkup akhlak ya. Ruang lingkup akhlak itu banyak ya. Ada akhlak bernegara, ada akhlak bermasyarakat, ada akhlak beragama gitu ya. Jadi kalau misalnya akhlak beragama itu bagaimana cara melakukannya? Yaitu akhlak beragama melakukannya yaitu dengan menyadari bahwasannya ada loh kewajiban dari Tuhan gitu loh. Nah, maka dari itu kita lakukan dengan senang tanpa adanya yang baik agar bisa menjadi akhlak beragama yang terpuji. Nah, gitu ya, paham ya? Kalau misalnya ada yang nggak paham boleh ditanya. Terus, kalau akhlak bermasyarakat yaitu dengan cara kita bisa mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Misal di RT kita ada suatu gotong royong. Nah, dengan yang baik, dengan yang kita melakukan dengan senang tanpa adanya paksaan, yaitu kita dengan cara membantunya ya. Kita membantu gotong royong itu tanpa adanya paksaan, maka itu akan menjadi suatu yang tertanam dalam diri kita, yaitu adalah akhlak yang terpuji ya. Tadi udah akhlak beragama, udah akhlak bermasyarakat, udah, terus akhlak bernegara. Akhlak bernegara, kita lihat contohnya adalah kita mematuhi kayak kemarin yang terjadi adalah, dan sampai sekarang masih terjadi, yaitu adalah COVID atau ya COVID virus corona itu ya. Kita disuruh oleh negara untuk memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita harus melakukan itu, memakai masker, mencuci tangan, tapi dilakukannya dengan senang agar bisa menjadi suatu akhlak yang terpuji dalam bernegara gitu ya. Jadi intinya adalah akhlak yang terpuji adalah akhlak yang baik gitu ya. Jadi cukup sekian ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya ada yang tidak paham boleh ditanyakan, dan bisa, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat diri kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa kita doa terlebih dahulu sebelum kita tutup pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.